Shalom, saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat siang hari ini. Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Bacaan firman Tuhan di tengah-tengah pertemuan kita pada saat hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai 26. Galatia 5 ayat 13 sampai 26. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ayat emas renungan kita pada saat hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Judul renungan kita pada saat hari ini, menyirami ilalang, yang ditulis oleh Adam Hirsch. Saudara dikasihi Tuhan, musim semi kali ini, ilalang merajalela di pekarangan belakang rumah kami, hingga membuat seperti hutan. Begitu besarnya salah satu ilalang sehingga saat saya berusaha mencabutnya, saya khawatir akan mencederai diri sendiri. Sebelum sempat mengambil sekop untuk mencungkilnya, saya melihat putri saya justru menyirami ilalang itu. "Kenapa kamu menyiraminya?" sergah saya. "Aku ingin melihat sebesar apa tumbuhnya nanti," jawabnya sambil nyengir nakal. Ilalang bukanlah sesuatu dengan sengaja kita pelihara, namun saat merenungkannya, saya menyadari bahwa terkadang kita menyirami ilalang dalam kehidupan rohani kita, sehingga kita justru memperkuat keinginan daging yang menghambat pertumbuhan kita. Paulus menuliskan hal itu dengan tulisannya dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 26.
dengan membandingkan hidup oleh roh dengan hidup menuruti keinginan daging. Ia berkata bahwa berusaha mengikuti peraturan saja tidak akan membuat hidup kita bebas dari ilalang, seperti yang kita dambakan. Sebaliknya, agar tidak menyirami ilalang, Ia memerintahkan kita untuk hiduplah oleh roh, hidup yang melangkah selaras dengan Allah dan membebaskan kita dari dorongan untuk menuruti keinginan daging. Memahami sepenuhnya pengajaran Paulus tersebut adalah proses seumur hidup, namun saya menyukai kesederhanaan petunjuk yang diberikannya. Alih-alih menumbuhkan sesuatu yang tidak diinginkan dengan memperkuat nafsu diri yang mendahulukan kepentingan sendiri, alangkah baiknya kita membangun hubungan kita dengan Allah yang akhirnya menghasilkan buah menuai kehidupan yang saleh. Beberapa tema terlihat jelas dalam Galatia 5, kemerdekaan di dalam Kristus, hidup oleh kasih dan bukan Taurat, dan pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang paling penting dari semua ini adalah peran Roh Kudus. Tanpa Roh, kita tidak dapat menikmati kemerdekaan, dan kita juga tidak dapat mengasihi orang lain. Sebaliknya, kita akan menuntut hak kita dan saling menggigit dan saling menelan. Bagaimana kita dapat menolak kecenderungan kita untuk mementingkan diri sendiri? Hiduplah oleh roh, kata Paulus dalam ayat 16. Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 18-nya. Inilah kemerdekaan sejati. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana saja dalam kehidupan rohani saudara yang perlu dibersihkan dari ilalang? Bagaimana Anda dapat semakin berserah kepada Allah dan hidup selaras dengan Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam sorga, terkadang kami menyirami ilalang dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan untuk memilih berjalan seiring dengan firman-Mu, untuk berjalan seiring dengan-Mu, supaya Engkau dapat menghasilkan buah roh-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji termulialah Tuhan siang hari ini. Tuhan berkati seluruh para pendengar dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan sampai bertemu kembali dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin, amin.